kemunculan dan penyebaran produksi pangan. Langit luas dan sumbu miring. Pada peta dunia di halaman sebelah gambar 10.1, bandingkan bentuk dan orientasi benua-benua yang ada. Anda akan terkejut melihat satu perbedaan mencolok. Amerika membentang jauh lebih panjang dari utara ke selatan 14.500 km daripada timur barat. Paling lebar hanya 4.800 km, menyempit menjadi 64 km saja di tanah genting Panama. Itu berarti sumber utama Amerika adalah utara selatan. Hal yang sama juga berlaku bagi Afrika, meski tidak se-ekstrem itu. Sebaliknya, sumber utama Eurasia adalah timur barat. Apa perbedaan orientasi sumber benua itu terhadap sejarah manusia? Bab ini akan membahas mengenai apa yang saya pandang sebagai konsekuensi besar terkadang tragis dari perbedaan-perbedaan itu. Orientasi sumber mempengaruhi kecepatan penyebaran tanaman pangan dan ternak, juga barangkali tulisan roda dan penemuan-penemuan lain. Dengan demikian, ciri mendasar geografi berkontribusi sangat besar kepada pengalaman-pengalaman berbeda yang diperoleh dari penduduk asli Amerika, Afrika, dan Eurasia dalam 500 tahun terakhir. Penyebaran populasi pangan terbukti sangat penting dengan asal-usul produksi pangan dalam usaha untuk memahami perbedaan geografis dalam kemunculan bedil kuman dan baja. Hal itu dikarenakan, seperti yang kita lihat di bab 5, ada tidak lebih daripada 9 daerah di dunia, barangkali hanya 5, di mana produksi makanan muncul secara mandiri. Namun pada zaman prasejarah, produksi pangan menjadi mapan di banyak wilayah lain selain segelintir wilayah asal. Sejumlah daerah lain itu pun memproduksi makanan sebagai akibat penyebaran tanaman pangan, ternak, dan pengetahuan tentang cara budidaya, serta pada beberapa kasus akibat migrasi para petani dan penggembala. Penyebaran produksi makanan utama berasal dari Asia Barat Daya ke Eropa, Mesir dan Afrika Utara, Ethiopia, Asia Tengah dan lembah Indus, dari Sahel dan Afrika Barat ke Afrika Timur dan Selatan, dari Cina ke Asia Tenggara tropis, Filipina, Indonesia, Korea, dan Jepang, serta dari Mesoamerika ke Amerika Utara. Terlebih lagi, produksi makanan di daerah asalnya diperkaya oleh penambahan tanaman pangan, ternak, dan teknik dari daerah-daerah lainnya. Sebagaimana sejumlah wilayah terbukti lebih cocok daripada wilayah lain sebagai asal muasal produksi pangan, kemudahan penyebarannya juga sangat bervariasi di berbagai wilayah dunia. Sejumlah daerah yang secara ekologis cocok untuk produksi pangan tidak pernah memperolehnya sama sekali di masa prasejarah, walaupun berdekatan dengan daerah-daerah produksi pangan prasejarah. Contoh yang paling menonjol adalah kegagalan pertanian dan penggembalaan mencapai penduduk asli Amerika di California dari Amerika Serikat bagian barat daya atau mencapai Australia dari Papua dan Indonesia, serta kegagalan pertanian menyebar dari Provinsi Natal, Afrika Selatan ke Cape, Afrika Selatan. Bahkan, di antara semua daerah di mana produksi pangan memang menyebar pada zaman prasejarah, tingkat dan waktu penyebaran sangat berbeda-beda. Di satu ekstrem ada penyebaran sangat cepat sepanjang sumbu timur barat, dari Asia Barat Daya ke Eropa dan Mesir di barat, serta ke lembah Indus di timur dengan kecepatan rata-rata sekitar 0,7 mil per tahun, dan dari Filipina ke Polinesia di timur 3,2 mil per tahun. Di ekstrem yang satu lagi adalah penyebaran lambat di sepanjang sumbu utara selatan, kurang daripada 0,5 mil per tahun dari Meksiko ke Asia ke Amerika Serikat Barat Daya di utara, kurang dari 0,3 mil per tahun untuk jagung dan buncis dari Meksiko ke arah utara, sehingga menjadi produktif di Amerika Serikat
bagian timur pada sekitar 900 Masehi dan 0,2 mil per tahun untuk lama dari Peru ke Ekuador di utara. Perbedaan-perbedaan itu bahkan lebih besar lagi bila ternyata jagung belum didomestikasi di Meksiko pada 3500 sebelum Masehi, seperti yang saya secara konservatif asumsikan bagi perhitungan-perhitungan ini, dan seperti yang sebagian ahli arkeologi kita kini asumsikan, namun justru didomestikasi jauh lebih dahulu seperti yang dulu diasumsikan banyak ahli arkeologi, dan masih banyak yang pegang itu. Juga ada perbedaan besar dalam hal kelengkapan paket tanaman pangan dan hewan ternak yang menyebar, lagi-lagi menyuratkan kuat tidaknya halangan terhadap penyebaran mereka. Misalnya, sementara sebagian besar tanaman pangan dan hewan ternak pendiri dari Asia Barat Daya menyebar ke Eropa di barat dan lembah Indus di timur, tak satu pun mamalia domestik Andes lama alpaka dan guinea pig pernah mencapai Mesoamerika di masa pra-Columbus. Kegagalan mengejutkan itu perlu penjelasan. Bagaimanapun juga, Mesoamerika sempat mengembangkan populasi peternak yang padat dan masyarakat yang kompleks, sehingga tak diragukan kalau hewan-hewan domestik Andes bila tersedia pastilah bermanfaat sekali untuk makanan, angkutan, dan wool. Terkecuali anjing, Mesoamerika sama sekali tak memiliki mamalia asli setempat untuk memenuhi kebutuhan itu. Sejumlah tanaman pangan Amerika Selatan memang berhasil mencapai Mesoamerika, misalnya singkong, ubi jalak, dan kacang. Penghalang selektif apa yang meloloskan tanaman-tanaman pangan itu, namun mencegah lama dan guinea pig lewat? Perwujudan lebih samar perbedaan kelancaran penyebaran secara geografis itu adalah fenomena yang disebut domestikasi preemptif. Sebagian besar spesies tumbuhan liar yang menjadi nenek moyang tanaman pangan kita memiliki perbedaan genetis dari daerah ke daerah, karena telah terjadi berbagai mutasi di populasi-populasi nenek moyang liar di daerah yang berbeda-beda. Serupa dengan itu, perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk mengubah tumbuhan liar menjadi tanaman pangan pada asalnya bisa disebabkan oleh mutasi-mutasi baru alternatif atau cara-cara seleksi alternatif yang memberikan hasil yang sama. Dengan pemikiran itu, kita bisa mengkaji tanaman pangan yang tersebar luas pada masa prasejarah dan mencari tahu apakah semua varietasnya menunjukkan mutasi liar yang sama atau mutasi transformasi yang sama. Tujuan pengkajian ini adalah mencoba mengetahui apakah tanaman pangan itu dikembangkan di satu daerah saja ataukah di beberapa daerah secara mandiri. Bila kita melakukan analisis genetis semacam itu terhadap tanaman-tanaman pangan utama di dunia baru zaman dahulu, banyak di antaranya yang terbukti mencakup 2 atau lebih varian liar dari alternatif itu, dan 2 atau lebih mutasi transformatif alternatif. Itu menunjukkan bahwa tampaknya tanaman pangan itu didomestikasi secara mandiri di setidaknya dua daerah berbeda, dan bahwa sejumlah varietas tanaman pangan mewarisi mutasi tertentu di satu daerah, sementara varietas-varietas lain dari tanaman pangan yang sama mewarisi mutasi dari daerah lain. Berdasarkan hal ini, ahli botani menyimpulkan bahwa kacang koko Phaseolus lunatus, kacang merah Phaseolus vulgaris, dan cabai dari kelompok Capsicum annum chinensis semuanya didomestikasi pada setidaknya 2 kesempatan berbeda. Semuanya didomestikasi pada setidaknya 2 kesempatan terpisah, sekali di Mesoamerika dan sekali di Amerika Selatan, dan bahwa labu, cucurbita pepo, dan tanaman biji gosput juga didomestikasi secara mandiri setidaknya 2 kali, sekali di Mesoamerika dan sekali di Amerika Serikat bagian timur. Sementara itu, kebanyakan tanaman pangan Asia Barat Daya zaman dahulu
hanya menunjukkan satu varian liar alternatif atau mutasi transformasi alternatif yang menunjukkan bahwa tampaknya semua varietas modern tanaman pangan tersebut didomestikasi sekali saja. Apa yang tersirat bila tanaman pangan yang sama telah secara berulang-ulang dan mandiri didomestikasi di beberapa daerah berbeda dalam wilayah alaminya, tidak hanya sekali di satu daerah saja, kita telah lihat bahwa domestikasi tumbuhan melibatkan modifikasi tumbuhan liar sehingga menjadi lebih berguna bagi manusia karena memiliki biji yang lebih besar, rasa yang tidak pahit atau sifat-sifat lain. Oleh karena itu, bila ada tanaman pangan produktif yang telah tersedia, petani awal pastilah langsung membudidayakannya, tidak memulai lagi dari nol dengan mengumpulkan dan mendomestikasi ulang kerabat liar tanaman itu yang masih kalah dalam hal sifat bergunanya. Dengan demikian, bukti domestikasi tunggal menunjukkan bahwa begitu tumbuhan liar telah didomestikasi, tanaman pangan yang dihasilkan dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lain di seluruh wilayah alami tumbuhan, meniadakan kebutuhan untuk domestikasi tumbuhan yang sama oleh orang lain. Tapi bila kita menemukan bukti bahwa nenek moyang liar yang sama didomestikasi secara mandiri di daerah yang berbeda-beda, kita menyimpulkan bahwa tanaman pangan itu menyebar terlalu lamban untuk meniadakan kebutuhan domestikasinya di tempat lain. Dengan demikian, bukti bagi domestikasi yang sebagian besar tunggal di Asia Barat Daya, namun domestikasi berkali-kali di Amerika, mungkin menyatakan secara tak langsung bahwa tanaman pangan menyebar lebih mudah dari Asia Barat Daya daripada di Amerika. Penyebaran cepat suatu tanaman pangan meniadakan domestikasi tak hanya spesies nenek moyang liar yang sama di tempat lain, melainkan juga spesies liar kerabatnya. Bila Anda sudah membudidayakan ekcis yang bagus, buat apa lagi mulai dari nol untuk mendomestikasi ekcis nenek moyang liarnya lagi? Dan buat apa juga mendomestikasi spesies-spesies ekcis liar kerabat dekat yang bagi para petani sama saja dengan spesies ekcis yang sudah didomestikasi? Semua tanaman pangan pendiri Asia Barat Daya meniadakan domestikasi semua kerabat dekat mereka di seluruh wilayah Eurasia Barat. Sementara itu, dunia barat menyajikan banyak kasus spesies yang serupa dan berkerabat dekat namun tetap berbeda yang didomestikasi di Mesoamerika dan Amerika Selatan. Misalnya, 95% kapas yang dibudidayakan di dunia sekarang adalah anggota spesies Gossypium hirsutum yang didomestikasi pada masa prasejarah di Mesoamerika. Tapi para petani Amerika Selatan zaman dahulu justru membudidayakan kapas kerabatnya Gossypium barbadense. Terbukti bahwa kapas Mesoamerika kesulitan mencapai Amerika Selatan sehingga di masa prasejarah gagal meniadakan domestikasi spesies kapas berbeda di sana dan sebaliknya. Cabai, labu, amaranth, dan xenopod adalah tanaman-tanaman pangan lain yang mengalami domestikasi beda spesies di Mesoamerika dan Amerika Selatan sebab tak ada spesiesnya yang mampu menyebar cukup cepat untuk meniadakan domestikasi yang lain. Dengan demikian, kita pun memiliki banyak fenomena yang bermuara pada kesimpulan yang sama bahwa produk pangan menyebar lebih mudah dari Asia Barat Daya daripada di Amerika dan barangkali juga daripada di Afrika Sub-Sahara. Fenomena-fenomena itu mencakup kegagalan total produksi pangan, mencapai sejumlah daerah yang cocok secara ekologis, perbedaan laju dan selektivitas penyebaran, serta perbedaan dalam hal apakah tanaman-tanaman pangan yang didomestikasi paling dahulu meniadakan domestikasi ulang spesies yang sama atau domestikasi kerabat dekatnya.
Memangnya, apa yang menyebabkan penyebaran produksi pangan di Amerika Utara dan Afrika lebih sulit daripada di Eurasia? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari mulai dengan mengkaji penyebaran cepat produksi makanan dari Asia Barat Daya bulan sabit subuh. Tak lama setelah produksi makanan muncul di situ, sebelum 8.000 sebelum Masehi, gelombang pemencaran produksi makanan muncul di bagian-bagian lain Eurasia Barat dan Afrika Utara. Lama-kelamaan semakin jauh dari bulan sabit subuh ke barat dan timur. Di halaman berikut saya telah menggambar ulang peta mencengangkan gambar 10.2 yang disusun oleh ahli genetika Daniel Zohari dan ahli botani Maria Hoff yang menggambarkan bagaimana gelombang itu mencapai Yunani dan Siprus serta anak benua India pada 6.500 sebelum Masehi, Mesir tak lama setelah 6.000 sebelum Masehi, Eropa Tengah pada 5.400 sebelum Masehi, Spanyol Selatan pada 5.200 sebelum Masehi, dan Britania sekitar 3.500 sebelum Masehi. Di masing-masing daerah itu, produksi makanan diawali oleh paket tanaman pangan dan hewan domestik yang sama dengan di bulan sabit subuh. Selain itu, paket bulan sabit subuh menembus Afrika ke arah selatan sampai ke Ethiopia pada waktu yang masih belum bisa dipastikan. Tapi Ethiopia juga mengembangkan banyak tanaman pangan asli setempat dan kita belum tahu apakah tanaman-tanaman itu atau tanaman-tanaman yang tiba dari bulan sabit subuh yang melahirkan produksi pangan Ethiopia. Tentu saja, tidak semua komponen paket menyebar ke daerah-daerah luar itu. Misalnya Mesir terlalu hangat untuk gandum Encon. Di beberapa daerah luar, komponen-komponen paket tiba pada waktu yang berbeda. Misalnya domba mendahului padi-padian di Eropa Barat Daya. Sejumlah daerah luar juga mendomestikasi segelintir tanaman pangan lokalnya sendiri, misalnya popi di Eropa Barat dan barangkali semangka di Mesir. Namun produksi makanan di daerah-daerah luar itu pada awalnya bergantung pada hasil-hasil domestikasi bulan sabit subuh. Penyebaran tanaman pangan domestikasi itu dengan segera diikuti oleh inovasi-inovasi lain yang bermula di atau dekat bulan sabit subuh, termasuk roda, tulisan, teknik kria logam, pemerahan susu, pohon buah, serta produksi bir dan anggur. Mengapa paket tanaman yang sama melahirkan produksi pangan di seluruh Eurasia Barat? Apakah karena perangkat tumbuhan yang sama ditemukan di alam di banyak daerah, didapati sama bergunanya dengan yang ada di bulan sabit subuh, lantas didomestikasi secara mandiri? Tidak, bukan itu alasannya. Pertama-tama, banyak tanaman pangan pendiri dari bulan sabit subuh bahkan tidak ditemukan di alam di luar Asia Barat Daya. Misalnya, tidak ada di antara ke-8 tanaman pangan utama kecuali jelai yang tumbuh di Mesir. Lembah Nil Mesir menyediakan lingkungan yang mirip dengan lembah Tigris dan Efrat bulan sabit subuh. Oleh karena itu, paket yang sukses di kedua lembah itu seharusnya cukup sukses juga di lembah Nil untuk memicu kemunculan spektakuler peradaban Mesir asli. Namun, makanan yang bisa menjadi bahan bakar kemunculan spektakuler semacam itu pada awalnya tidak ada di Mesir. Sphinx dan piramida dibangun oleh orang-orang yang memperoleh makanan dari tanaman pangan asli bulan sabit subuh, bukan tanaman Mesir. Kedua, bahkan bagi tanaman-tanaman pangan yang nenek moyang liar ditemukan juga di luar Asia Barat Daya, kita juga yakin bahwa sebagian besar tanaman pangan Eropa dan India diperoleh dari Asia Barat Daya, bukan hasil domestikasi lokal. Misalnya, rami liar ditemukan di Britania Aljazair di barat
serta Laut Kaspia di timur, sementara jelai ditemukan bahkan sampai ke Tibet di timur. Tapi bagi kebanyakan tanaman pendiri bulan sabit subur, semua varietas budidaya di dunia sekarang hanya memiliki satu susunan kromosom dari berbagai susunan yang ditemukan pada nenek moyang liar, atau mereka memiliki kesamaan satu mutasi tunggal saja dari sekian banyak mutasi yang mungkin, yang memberikan varietas budidaya dari nenek moyang liar dalam hal sifat asli yang diinginkan manusia. Misalnya, semua eksis budidaya memiliki gen resesif sama yang mencegah polong eksis budidaya yang matang meletus terbuka secara spontan, sehingga bijinya berhamburan seperti yang dilakukan pohon eksis liar. Terbukti bahwa sebagian besar tanaman pangan bulan sabit subur tidak pernah didomestikasi lagi di daerah lain setelah didomestikasi pertama di bulan sabit subur. Seandainya berulang-ulang didomestikasi secara mandiri, mereka akan menunjukkan warisan asal-uasal yang macam itu dalam bentuk variasi susunan kromosom atau variasi mutasi. Dengan demikian, itu adalah contoh fenomena domestikasi preemptif yang kita sudah bahas. Penyebaran cepat paket bulan sabit subur memediakan upaya lain di dalam bulan sabit subur ataupun tempat-tempat lain untuk mendomestikasi nenek moyang liar yang sama. Begitu tanaman pangan itu tersedia, tak lagi perlu mengumpulkannya dari alam dan menempuh jalur domestikasi dari nol lagi. Nenek moyang kebanyakan tanaman pangan pendiri memiliki kerabat liar di bulan sabit subur dan tempat-tempat lain yang juga pastilah cocok untuk domestikasi. Misalnya, eksis tergolong genus Pisum yang terdiri atas dua spesies liar, Pisum sativum yang menjadi terdomestikasi menghasilkan eksis kebun kita, dan Pisum fulvum yang tak pernah didomestikasi. Padahal eksis liar Pisum fulvum enak rasanya, baik segar maupun kering, dan umum ditemukan di alam. Serupa dengan itu, gandum, jelai, kacang lentil, kacang Arab, buncis, dan rabis sama-sama memiliki banyak kerabat liar selain yang terdomestikasi. Sejumlah kerabat buncis dan jelai memang didomestikasi secara mandiri di Amerika atau Cina, jauh dari situs awal domestikasi bulan sabit subur. Namun di Eurasia bagian barat, hanya satu dari beberapa spesies liar yang berpotensi berguna yang didomestikasi. Barangkali karena yang satu itu menyebar sedemikian cepat sehingga orang-orang dengan segera berhenti mengumpulkan kerabat-kerabat liarnya dan menyantap hanya tanaman pangan itu saja. Lagi-lagi seperti yang kita bahas di atas, penyebaran cepat tanaman pangan meniadakan upaya lebih jauh yang mungkin dilakukan untuk mendomestikasi kerabat-kerabatnya maupun mendomestikasi ulang nenek moyangnya. Mengapa penyebaran tanaman pangan dari bulan sabit subur sedemikian cepat? Jawabannya bergantung sebagian kepada sumber timur barat Eurasia yang mengawali pembahasan bab ini. Daerah-daerah yang terbentang ke timur atau ke barat di garis lintang yang sama memiliki panjang hari dan variasi musiman yang tepat sama. Meski tidak persis sama, daerah-daerah itu juga cenderung memiliki kemiripan penyakit, rezim suhu dan curah hujan, serta habitat atau bioma tipe vegetasi. Misalnya, Portugal, Iran Utara, dan Jepang semuanya terletak pada kira-kira garis lintang yang sama, namun masing-masing berjarak 6.400 km ke timur atau ke barat satu sama lain, memiliki iklim yang lebih mirip satu sama lain daripada dengan lokasi yang terletak hanya 1.000 km jauhnya di sebelah selatan. Di semua benua, tipe habitat yang dikenal sebagai hutan hujan tropis
terbatas pada di antara sekitar 1010 derajat lintang utara dan selatan khatulistiwa, sementara habitat sesemakan Mediterania, misalnya Chaparral California dan Maki Eropa, terletak di antara garis-garis lintang 30 dan 40. Namun, perkecambahan pertumbuhan dan ketahanan terhadap penyakit yang dimiliki suatu tumbuhan teradaptasi justru terhadap ciri-ciri iklim itu. Perubahan musiman, panjang hari, suhu, dan curah hujan merupakan sinyal-sinyal yang merangsang biji untuk berkecambah, semayang untuk bertumbuh, dan tumbuhan dewasa untuk menghasilkan bunga, biji, dan buah. Setiap populasi tumbuhan menjadi terprogram secara genetis melalui seleksi alam untuk secara pas menanggapi sinyal-sinyal rezim musiman yang mendorong evolusinya. Rezim-rezim itu sangat bervariasi di berbagai garis lintang. Misalnya, panjang hari konstan sepanjang tahun di khatulistiwa, namun di garis lintang iklim sedang, hari memanjang seiring berlalunya bulan-bulan dari titik balik musim dingin ke titik balik musim panas, dan kemudian memendek lagi pada paruh kedua tahun itu. Musim tumbuh, yakni bulan-bulan dengan suhu dan panjang hari yang sesuai bagi pertumbuhan-tumbuhan, paling pendek di garis lintang tinggi dan paling panjang mendekati khatulistiwa. Tumbuhan juga teradaptasi terhadap penyakit-penyakit yang mendominasi garis lintang tempat mereka tinggal. Malanglah nasib tumbuhan yang program genetisnya tidak sesuai dengan garis lintang padang tempatnya ditanam. Bayangkan seorang petani Kanada yang cukup bodoh untuk menanam varietas jagung yang teradaptasi untuk tumbuh jauh di selatan di Meksiko. Tanaman jagung malang itu yang mengikuti program genetisnya yang teradaptasi untuk Meksiko akan bersiap-siap menumbuhkan tunas pada bulan Maret hanya untuk mendapati dirinya terkubur di bawah salju setebal 3 meter. Seandainya tanaman itu diprogram ulang secara genetis sehingga berkecambah pada waktu yang lebih sesuai untuk Kanada, misalnya akhir Juni, tanaman itu masih akan bermasalah dalam hal-hal lain. Gen-gennya akan memberitahunya untuk berkecambah dengan santai saja sehingga baru dewasa setelah 5 bulan. Strategi itu sangat aman untuk iklim Meksiko yang sedang, namun di Kanada mendatangkan bencana, menjamin si tanaman terbunuh oleh cuaca dingin musim gugur sebelum sempat menghasilkan bonggol jagung yang dewasa. Tumbuhan itu juga tak akan memiliki gen-gen ketahanan terhadap penyakit di iklim utara, sementara dengan sia-sia membawa gen-gen ketahanan terhadap penyakit di iklim selatan. Semua ciri itu menjadikan tanaman garis lintang rendah teradaptasi dengan buruk. Semua itu menjadikan tanaman lintang rendah teradaptasi dengan buruk terhadap kondisi-kondisi di lintang utara, demikian sebaliknya. Sebagai akibatnya, sebagian besar tanaman pangan bulan sabit subur tumbuh baik di Prancis dan Jepang, namun payah di khatulistiwa. Hewan-hewan juga teradaptasi terhadap ciri-ciri iklim terkait garis lintang. Dari segi itu, kita juga sama seperti yang kita ketahui sesudah berpikir. Sebagian orang tidak tahan dengan musim dingin di udara yang membekukan, dengan hari yang pendek dan kuman-kuman yang khas. Sementara sebagian lagi tidak tahan iklim tropis panas dengan kuman-kuman khas lainnya. Selama berabad-abad terakhir, penduduk Eropa Utara yang sejuk, yang memilih untuk membentuk koloni-koloni di luar negeri, lebih memilih untuk beremigrasi ke iklim-iklim sejuk serupa di Amerika Utara, Australia, dan Afrika Selatan, serta berdiam di dataran tinggi sejuk di Kenya
dan Papua di Khatulistiwa. Orang-orang Eropa Utara yang dikirimkan ke dataran rendah tropis yang panas biasanya ramai-ramai menemui ajal akibat penyakit-penyakit seperti malaria, sedangkan penduduk daerah tropis telah mendapat ketahanan genetis terhadap penyakit-penyakit itu melalui evolusi. Itulah sebagian alasan mengapa hasil-hasil domestikasi bulan sabit subur menyebar ke barat dan timur dengan sedemikian cepat. Mereka sudah teradaptasi dengan baik terhadap iklim-iklim di wilayah-wilayah tempat mereka menyebar. Misalnya, begitu melintas dari dataran Hungaria ke Eropa Tengah pada sekitar 5400 sebelum Masehi, pertanian juga menyebar dengan cepat sehingga situs-situs para petani awal di wilayah yang membentang dari Polandia Barat sampai ke Belanda dicirikan oleh gerabah khas dengan dekorasi linier mereka nyaris sezaman. Pada masa Kristus, padi-padian dari bulan sabit subur dibudidayakan di sekitar daerah yang merentang 8.000 mil dari pesisir Atlantik Irlandia ke pesisir Pasifik Jepang. Rentangan barat timur Eurasia itu adalah jarak darat terpanjang di bumi. Dengan demikian, sumbu barat timur Eurasia yang disusuri tanaman pangan bulan sabit subur dengan segera melahirkan agrikultur di sepanjang pita garis lintang iklim sedang dari Irlandia sampai lembah Indus, dan memperkaya agrikultur yang muncul secara mandiri di Asia Timur. Sebaliknya, tanaman pangan Eurasia yang untuk pertama kali didomestikasi jauh dari bulan sabit subur, namun pada garis lintang yang sama, mampu masuk juga ke bulan sabit subur. Kini, saat biji-bijian diangkut ke segala penjuru dunia dengan kapal dan pesawat, kita tidak ambil pusing kalau hidangan kita adalah campur baur geografi. Hidangan tipikal restoran cepat saji Amerika terdiri atas ayam didomestikasi pertama kali di Cina, dan kentang dari Andes atau jagung dari Meksiko, dibumbui lada hitam dari India, dan ditemani secangkir kopi dari Ethiopia. Meskipun demikian, sudah sedari 2000 tahun silam, orang-orang Romawi juga telah menyantap gado-gado makanan yang sebagian besar berasal dari tempat lain. Di antara tanaman-tanaman pangan Romawi, hanya haber dan popi yang asli Italia. Makanan pokok Romawi adalah paket pendiri bulan sabit subur, dilengkapi dengan buah safarjal Sidonia oblonga berasal dari Kaukasus, millet dan jintan didomestikasi di Asia Tengah, ketimun, wijen dan jeruk-jerukan dari India, serta ayam, beras, aprikot, persik, dan jewawut aslinya dari Cina. Namun setidaknya asli Eurasia Barat, apel Romawi ditumbuhkan dengan teknik-teknik cangkok yang berkembang di Cina dan menyebar ke barat. Sementara di Eurasia lah terdapat pita darat terbesar pada garis lintang yang sama di dunia, dan karena itu menjadi contoh paling dramatis penyebaran pesat hasil domestikasi. Juga ada contoh-contoh lain yang menyanyi kecepatan penyebaran paket bulan sabit subur adalah penyebaran paket subtropis yang pada awalnya dirakit di Cina Selatan, Kera Timur, dan yang menerima berbagai tambahan ketika mencapai Asia Tenggara tropis, Filipina, Indonesia, dan Papua.
Dalam 1600 tahun, paket tanaman antara lain pisang, ubi, ungu, dan talas, dan hewan domestik ayam, babi, dan anjing yang dihasilkan itu menyebar sejauh lebih daripada 8.000 kilometer ke timur sampai ke Pasifik tropis dan mencapai pulau-pulau Polinesia. Satu lagi contoh yang mungkin adalah penyebaran timur barat tanaman pangan di zona Sahel Afrika yang lebar, namun ahli-ahli paleobotani belum berhasil mengungkapkan perinciannya. Bandingkan mudahnya penyebaran timur barat di Asia dengan sulitnya penyebaran di sepanjang sumbu utara selatan Afrika. Sebagian besar tanaman pangan pendiri bulan sabit subuh mencapai Mesir dengan cepat dan kemudian menyebar ke selatan sampai ke dataran tinggi Ethiopia yang sejuk, namun tidak menyebar melewatinya. Iklim Mediterania Afrika Selatan pastilah ideal bagi mereka, namun kawasan tropis yang merentang sejauh 3.200 km di antara Ethiopia dan Afrika Selatan memberikan halangan yang tidak bisa dilewati. Agrikultur Afrika di sebelah selatan Sahara justru dilahirkan oleh domestikasi tumbuhan liar, misalnya sorghum dan ubi Afrika yang asli zona Sahel dan Afrika Barat tropis, serta teradaptasi terhadap suhu hangat, hujan musim panas, dan panjang hari yang relatif konstan di garis lintang rendah itu. Serupa dengan itu, penyebaran hewan-hewan domestik bulan sabit subuh ke arah selatan melalui Afrika dihentikan atau diperlambat oleh iklim dan penyakit, terutama penyakit akibat kuman Trypanosoma yang dibawa oleh lalat CC. Kuda tak pernah bertahan di sebelah selatan lebih jauh daripada kerajaan-kerajaan Afrika Barat yang terletak di sebelah utara. Kuda tak pernah bertahan di sebelah selatan lebih jauh daripada kerajaan-kerajaan Afrika Barat yang terletak di sebelah utara khatulistiwa. Gerak maju sapi, domba, dan kambing terhenti selama 2000 tahun di tepi utara dataran Serengeti, sementara tipe-tipe baru ekonomi manusia dan ras ternak baru dikembangkan baru pada periode 1 sampai 200 Masehi. 8.000 tahun setelah ternak pertama kali didomestikasi di bulan sabit subuh, akhirnya sapi, domba, dan kambing mencapai Afrika Selatan. Tanaman pangan Afrika tropis juga mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri untuk menyebar ke selatan di Afrika, dan baru tiba di Afrika Selatan bersama para petani Afrika berkulit hitam Bantu tak lama setelah ternak bulan sabit subuh tiba. Tapi tanaman-tanaman pangan Afrika tropis tidak pernah dibawa menyeberangi sungai Fish Afrika Selatan, sebab di seberangnya mereka dihentikan oleh lingkungan Mediterania yang tidak bisa mereka hadapi. Hasilnya adalah perjalanan sejarah Afrika Selatan dalam 2 milenium terakhir yang kita ketahui dengan sangat baik. Sejumlah suku Khoisan, penghuni asli Afrika Selatan, dikenal juga sebagai orang-orang Hottentot dan Bushmen, memperoleh ternak namun tetap tak memiliki pertanian. Mereka pun kalah jumlah dan disingkirkan dari sebelah timur laut sungai Fish oleh para petani Afrika berkulit hitam yang penyebarannya ke selatan dihentikan oleh sungai itu baru ketika para pemukim Eropa tiba melalui laut pada 1652, membawa serta paket tanaman pangan bulan sabit subuh. Agrikultur bisa berkembang di zona Mediterania Afrika Selatan. Benturan suku-suku itu menyebabkan tragedi Afrika Selatan modern. Pemusnahan orang-orang Khoisan akibat kuman dan bedil Eropa, seabad peperangan antara orang-orang Eropa dan orang-orang berkulit hitam, seabad lagi penindasan ras, dan kini
upaya-upaya oleh orang Eropa dan berkulit hitam untuk mencapai cara baru untuk hidup bersama di tanah yang dahulu dimiliki orang-orang Khoisan. Bandingkan juga mudahnya distribusi di Eurasia dengan kesulitan-kesulitan di sepanjang sumbu utara selatan Amerika. Jarak antara Mesoamerika dan Amerika Selatan, katakanlah antara dataran tinggi di Meksiko dan Ekuador, hanya 1.900 km, kira-kira sama dengan jarak yang dimisahkan Balkan dari Mesopotamia di Eurasia. Semenanjung Balkan menyediakan kondisi-kondisi tumbuh yang ideal bagi sebagian besar tanaman pangan dan ternak Mesopotamia, dan menerima hasil-hasil domestikasi itu sebagai satu paket dalam waktu 2000 tahun setelah kemunculannya di bulan sabit subur. Penyebaran cepat itu meniadakan kesempatan bagi domestikasi spesies-spesies yang sama dan yang berkerabat di Balkan. Dataran tinggi Meksiko dan Andes juga cocok bagi tanaman pangan dan hewan domestik yang sama. Segelintir tanaman pangan, terutama jagung Meksiko, memang menyebar ke wilayah Andes pada masa pra-Columbus. Namun, tanaman pangan dan hewan domestik lain gagal menyebar di antara Mesopotamia dan Amerika Selatan. Dataran tinggi Meksiko yang sejuk semestinya menyediakan kondisi-kondisi ideal untuk membudidayakan lama, guinea pig, dan kentang, yang semuanya didomestikasi di dataran tinggi sejuk Andes Amerika Selatan. Namun penyebaran hasil domestikasi khas Andes itu ke utara dihentikan sepenuhnya oleh dataran rendah Amerika Selatan yang pantas dan berada di antara kedua wilayah. 5.000 tahun setelah lama didomestikasi di Andes, orang-orang Olmec, Maya, Aztec, dan semua masyarakat asli Meksiko lainnya tetap belum memiliki hewan beban dan tanpa mamalia domestik apapun yang bisa dimakan kecuali anjing. Sebaliknya, kalkun domestik Meksiko dan bunga matahari domestik Amerika Selatan bagian timur bisa saja berkembang baik di Andes, namun penyebaran mereka ke selatan dihentikan oleh iklim tropis yang menyela. Jarak 1.100 km saja antara utara dan selatan mencegah jagung, labu, dan bugis Meksiko mencapai Amerika Serikat Barat Daya, dan selama beberapa ribu tahun setelah mereka didomestikasi di Meksiko, sementara cabai dan cenopod Meksiko tak pernah mencapai wilayah itu pada masa prasejarah. Selama ribuan tahun setelah didomestikasi di Meksiko, jagung gagal menyebar ke arah utara menuju Amerika Utara bagian timur, sebab di sana iklimnya lebih sejuk dan musim tumbuh lebih singkat. Pada suatu masa antara 1 dan 200 Masehi, jagung akhirnya muncul di Amerika Serikat bagian timur, namun hanya sebagai tanaman pangan yang berperan kecil sekali. Baru pada 900 Masehi, setelah varietas jagung yang lebih tangguh dan teradaptasi terhadap iklim utara yang telah dikembangkan, pertanian berbasis jagung bisa membantu berkembangnya masyarakat pribumi Amerika yang paling kompleks di Amerika Utara, kebudayaan Mississippi, masa mekar singkat yang diakhiri oleh kuman-kuman yang dibawa oleh orang-orang Eropa yang tiba bersama dan setelah Columbus. Ingatlah lagi bahwa sesudah diteliti secara genetis, sebagian besar tanaman pangan bulan sabit subur terbukti dari proses domestikasi tunggal, sementara tanaman pangan yang dihasilkan menyebar dengan sedemikian cepat sehingga meniadakan domestikasi setempat atas spesies yang sama atau berkerabat. Sementara itu, banyak tanaman pangan penduduk asli Amerika yang tersebar luas tampaknya terbukti terdiri atas spesies-spesies berkerabat atau bahkan varietas-varietas yang secara genetis dalam spesies yang sama yang didomestikasi secara mandiri di Mesoamerika, Amerika Selatan, dan Amerika Serikat bagian timur. Spesies-spesies amaranth, buncis, cenopod, cabai, kapas, labu, dan tembakau
yang berkerabat dekat dibudidayakan di daerah-daerah geografis yang berbeda-beda. Berbagai varietas kacang merah, kacang koro, cabai Capsicum annum chinensis, dan labu kukuk bita pepo yang sama dibudidayakan di daerah yang berbeda-beda. Warisan domestikasi mandiri majemuk itu mungkin bisa menjadi bukti lain bagi lambannya penyebaran tanaman pangan di sepanjang sumbu utara selatan Amerika. Dengan demikian, Afrika dan Amerika adalah dua masa daratan terbesar dengan sumbu utama utara selatan yang menyebabkan penyebaran lamban. Di beberapa bagian dunia, penyebaran utara selatan yang lamban juga penting pada skala yang lebih kecil. Contoh-contoh lain ini mencakup kecepatan macam siput pada pertukaran tanaman pangan antara lembah Indus Pakistan dan India Selatan, penyebaran lamban produksi makanan Cina Selatan ke semenanjung Malaya, dan kegagalan produksi pangan Indonesia dan Papua tropis pada masa prasejarah untuk tiba di wilayah yang kini menjadi lahan-lahan pertanian Australia Barat Daya dan Tenggara. Kedua pojok Australia itu kini merupakan wilayah pertanian utama benua tersebut, namun letaknya 3.200 km di sebelah selatan Khatulistiwa. Pertanian di sana harus menanti kedatangan tanaman pangan yang sesuai dengan iklim sejuk dan musim tumbuh singkat di Eropa yang tiba dari Eropa yang jauh di bawah kapal-kapal Eropa. Saya berkutat dengan garis lintang yang mudah dicek dengan sekilas saja melihat ke peta, sebab garis lintang merupakan penentu utama iklim, kondisi tumbuh, dan mudahnya penyebaran produksi makanan. Tapi tentu saja garis lintang bukan satu-satunya penentu semacam itu, dan belum tentu tempat bersebelahan di garis lintang yang sama memiliki iklim yang sama, meskipun memang memiliki panjang hari yang sama. Penghalang topografis dan ekologis yang jauh lebih menonjol di beberapa benua dibandingkan di benua lain merupakan rintangan lokal penting terhadap difusi. Misalnya penyebaran tanaman pangan antara Amerika Serikat Tenggara dan Barat Daya sangat lamban dan selektif, walaupun kedua wilayah itu terletak pada garis lintang yang sama. Hal itu karena sebagian besar di daerah Texas dan Great Plains Selatan yang berada di antara kedua wilayah itu ternyata kering dan tidak cocok untuk agrikultur. Contoh lain yang sepadan di Eurasia adalah batas timur tanaman pangan bulan sabit subur yang menyebar dengan cepat ke arah Samudra Atlantik di barat dan ke lembah Indus di timur tanpa menjumpai rintangan besar. Tapi lebih jauh lagi ke timur di India, pergeseran dari dominasi hujan musim dingin menjadi hujan musim panas menyebabkan sangat tertundanya penyebaran agrikultur yang mencakup berbagai tanaman pangan dan teknik pertanian ke lembah Sungai Gangga di India Timur Laut. Lebih jauh lagi ke timur, daerah-daerah Cina yang beriklim sedang terisolasi dari daerah-daerah Asia Barat yang beriklim serupa akibat keberadaan kombinasi gurun Asia Tengah, dataran tinggi Tibet, dan pegunungan Himalaya. Perkembangan awal produksi makanan di Cina pun bersifat mandiri dari perkembangan serupa di garis lintang yang sama di bulan sabit subur dan memunculkan tanaman-tanaman pangan yang sepenuhnya berbeda. Tapi perintang-perintang antara Cina dan Eurasia Barat itu pun teratasi sebagian pada milenium kedua sebelum Masehi, ketika gandum, jelai, dan kuda Asia Barat mencapai Cina. Untuk alasan-alasan yang sama, kekuatan pergeseran utara selatan sejauh 3.200 km sebagai penghalang juga berbeda-beda, tergantung berbagai kondisi lokal. Penyebaran produksi makanan bulan sabit subur ke selatan melintasi jarak itu ke Ethiopia, dan produksi makanan Bantu yang menyebar cepat
dari wilayah danau-danau besar Afrika ke Natal di selatan. Disebabkan karena pada kedua kasus, daerah-daerah yang terletak di antara tempat asal dan tempat akhir memiliki rezim curah hujan yang sama dan cocok untuk agrikultur. Sementara itu, penyebaran tanaman pangan dari Indonesia ke arah selatan menuju Australia Barat betul-betul mustahil, sementara penyebaran melintasi jarak yang jauh lebih pendek dari Meksiko ke Amerika Serikat Barat Daya dan Tenggara sungguh lamban karena daerah-daerah di antaranya merupakan gurun yang tidak bersahabat bagi pertanian. Kurangnya dataran tinggi di wilayah Mesoamerika sebelah selatan Guatemala dan luar biasa sempitnya Mesoamerika di sebelah selatan Meksiko dan terutama di Panama setidaknya sama pentingnya dengan gradien garis lintang dalam menghambat pertukaran tanaman pangan dan ternak antara dataran tinggi Meksiko dan Andes. Perbedaan benua dalam hal orientasi sumbu mempengaruhi penyebaran tak hanya produksi pangan namun juga teknologi dan penemuan. Misalnya, sekitar 3000 sebelum Masehi, penemuan roda di atau di dekat Asia Barat Daya menyebar dengan cepat ke barat dan timur melintasi sebagian Eurasia dalam beberapa abad, sementara roda yang ditemukan secara mandiri di Meksiko prasejarah tak pernah menyebar ke selatan sampai ke Andes. Serupa dengan itu, asas tulisan alfabetik yang dikembangkan di bagian barat bulan sabit subuh pada 1500 sebelum Masehi menyebar ke Kartago di barat dan anak benua India di timur dalam sekitar 1000 tahun. Namun sistem tulisan Mesoamerika yang berkembang pada masa prasejarah selama setidaknya 2000 tahun tak pernah mencapai Andes. Memang, roda dan tulisan tidak bertaut langsung dengan garis lintang dan panjang hari seperti tanaman pangan. Hubungannya tidak langsung, terutama melalui sistem dan akibat populasi dan akibat produksi makanan. Roda paling awal adalah bagian gerobak yang ditarik lembu yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Tulisan awal terbatas pada kaum elite yang didukung oleh kaum tani yang menghasilkan makanan dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan dalam masyarakat penghasil makanan yang kompleks secara ekonomis dan sosial, misalnya untuk propaganda kerajaan, inventaris barang, dan pencatatan birokratik. Secara umum, masyarakat yang terlibat dalam pertukaran intens tanaman pangan, ternak, dan teknologi yang terkait dengan produksi makanan lebih mungkin terlibat dalam pertukaran hal-hal lain juga. Lagu patriotik Amerika, America the Beautiful, mengingatkan akan langit yang luas, gelombang emas padi-padian dari laut sampai laut. Sebenarnya lagu itu tidak sesuai dengan kenyataan geografi. Seperti di Afrika, di Amerika penyebaran tanaman pangan dan hewan domestik diperlambat oleh langit yang membatasi dan lingkungan yang menghalangi. Tidak ada gelombang padi-padian asli yang pernah merentang dari pesisir Atlantik sampai pesisir Pasifik Amerika Utara, dari Kanada sampai Patagonia, atau dari Mesir ke Afrika Selatan. Sementara gelombang-gelombang keemasan gandum dan jelai merentang dari Atlantik ke Pasifik melintasi langit luas Eurasia. Penyebaran agrikultur Eropa yang lebih cepat dibandingkan dengan agrikultur penduduk asli Amerika dan Afrika Sub-Sahara memainkan peran seperti yang ditunjukkan bagian berikut buku ini dalam penyebaran tulisan perundagian teknologi dan negara yang lebih cepat di Eurasia. Diangkatnya semua perbedaan ini bukanlah untuk menyatakan bahwa tanaman pangan yang tersebar luas sungguh mengagumkan atau merupakan bukti keunggulan bawaan para petani awal Eurasia. Mereka justru mencerminkan orientasi sumbu Eurasia dibandingkan dengan sumbu Amerika atau Afrika. Di seputar sumbu-sumbu itulah terpintal benang-benang sejarah.